Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, jumpa lagi bersama saya Suci Chandra Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen kurikulum. Langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar dari manajemen kurikulum. Pengertian dari kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu sendiri merupakan sistem pengelolaan dan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan sebagai acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan dari pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada tingkat sekolah satuan pendidikan atau KTSP. Nah, KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Di sini Rusman tahun 2011 yang mengemukakan bahwa dalam KTSP itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dan yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Selanjutnya, siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah itu terdiri dari 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dari tahap perencanaan ini terdapat analisis kebutuhan, merumuskan yang menjawab pertanyaan filosofis, dan menentukan desain kurikulum serta membuat rencana. Selanjutnya ada tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini terdapat perumusan nasional atau dasar pemikiran, kemudian rumusan visi, misi, dan tujuan, lalu penentuan struktur dan isi program, dan yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi, lalu yang kelima pengorganisasian kegiatan pembelajaran, dan yang keenam pemilihan sumber, pemilihan alat, dan pemilihan sarana belajar, serta yang ketujuh yaitu penentuan cara mengukur hasil belajar. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini yaitu terdapat penyusunan, rencana, dan program pembelajaran. Lalu ada penjabaran materi atau ke dalam dan keluasan, dan penentuan strategi dan metode pembelajaran, serta penyediaan sumber, penyediaan alat dan sarana pembelajaran, dan menentukan cara alat penilaian proses dari hasil belajar. Lalu ada setting lingkungan pembela. Dan yang keempat yaitu ada tahapan evaluasi atau tahap penilaian. Di tahapan ini penyusunan kurikulum itu dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut dengan BSNP. Nah, yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan atau disebut SKL, lalu yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga ada pengembangan silabus, dan yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen mutu berbasis sekolah atau disebut dengan MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, standar dari pengelolaan pendidikan diharapkan dapat yang pertama itu dapat melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga yaitu menetapkan strategi dan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu lulusan. Dan yang keempat itu ada menekankan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun secara non-akademik. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal ini merupakan
Setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, mengenai isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya yang keempat itu ada efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam tujuan kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu ada prinsip efisiensi. Pada prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yang pertama itu ada prinsip manajemen kurikulum menurut Usman tahun 2011. Di sini ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Selanjutnya ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkesan demokrasi yang menempatkan pengelolaan pelaksanaan dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan dari kurikulum atau tujuan dari pendidikan. Selanjutnya ada kooperatif. Nah, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum ini perlu adanya kerjasama yang positif. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum ini harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan sehingga kegiatan ini dapat menumbuhkan hasil. Selanjutnya yang kelima itu ada mengarahkan visi, mengarahkan misi, dan mengarahkan tujuan. Hal yang ditetapkan dalam kurikulum ini harus dapat memperkuat dan mengarah pada visi, misi, dan tujuan tersebut. Yang kedua itu ada fungsi manajemen kurikulum menurut Usman tahun 2011. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Lalu yang kedua ada meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Pembahasan selanjutnya itu ada komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau ingin diharapkan. Yang kedua itu ada isi kurikulum. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan maupun mengenai materi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Lalu yang selanjutnya itu ada perencanaan kurikulum. Pengertian dari perencanaan kurikulum ini menurut Usman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah dicapai pada siswa tersebut. Selanjutnya itu ada menurut Hamalik tahun 2007 yang mengemukakan bahwa perencanaan kurikulum ini merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Lalu yang kedua ada perumusan tujuan kurikulum. Di sini menurut Usman tahun 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber empiris. Sumber empiris ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. Lalu yang kedua itu ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Lalu yang ketiga itu ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas dalam kurikulum sekolah. Pembahasan selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Nah, Miller dan Seller tahun 1985 ia menggolongkan model implementasi kurikulum itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada the concerns based education atau disebut CBAM.
Nah, ini merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, itu ada model Teachworth. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda, lalu implementasi merupakan proses timbal balik, lalu yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan ada tahap individu dan identifikasi. Lalu ada model Tory. Nah, model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Pembahasan selanjutnya evaluasi kurikulum. Pengertian dari evaluasi kurikulum ini merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, meliputi guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan evaluasi tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasikan yaitu yang pertama proses analisis kebutuhan dan kelayakan, yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengembangan, yang ketiga yaitu proses implementasi atau pelaksanaan, yang keempat yaitu proses evaluasi kurikulum, dan yang kelima itu ada proses perbaikan kurikulum. Nah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang manajemen kurikulum. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.